Oke, hari ini kita akan spill salah satu produk yang sangat menarik, yaitu adalah audiometer merek Audixion AX300. Dia itu sudah built-in dengan hard case-nya, jadi sangat enak sekali kalau mau dipakai buat medical check up yang ada di outside, di onsite maupun di offset, atau mau ditaruh di dalam klinik. Jadi kita akan buka dan kita akan spill dulu ya. Wih, mantap nih. Di dalamnya ada apa? Nah ini dia. Ini unitnya ya, Audixion Tingoton dari brand ini, made in China dan simple, compact. Terus kita akan cek dalamnya. Oke. Oke, di dalamnya ini ada instruction manual, terus ada calibration, terus ada kunci kalau mau ditutup ininya. Ya, ini ada calibration QC. Terus di sini ada aksesorisnya. Di sini ada patient switch. Ya, nanti kita buka. Terus di sini ada headphone dengan konektornya jack. Terus di sini ada software, ya ini yang paling penting nih, software ini nih menarik nih, karena dari sini nanti software masuk ke dalam laptop PC, terus nanti dia connect dengan printer, bisa di print. Apalagi di sini ada kuncinya, ada dapat dua. Terus di sini dapat adaptor. Di sini dapat bond konduktor, this is very important juga. Sama di sini adalah interface kabel. Interface kabelnya ini seperti kabel printer ya, printer biasa. Jadi kabel printer ini masuk ke USB laptop. Oke, sekarang kita akan tes dulu gimana cara penggunaan daripada alat ini. Ditunggu video selanjutnya. Oke, baik. Ini dia persiapan yang harus kita persiapkan adalah pertama ruang kedap untuk pasiennya. Jadi antara pasien dan antara alat itu harus di ruangan yang berbeda atau terpisah. Jadi harusnya di sini itu ada tembok. Ya, seperti itu. Terus nanti kita akan konek-konekkan audiometernya dengan aksesoris. Pertama kita akan melakukan pengukuran AC, ya, AC ini. Jadi ada beberapa pengaturan, ada AC, BC dan SF. Ya, biasanya digunakan tuh AC. Terus kalau mau pengecekan lebih lanjut bisa pakai BC. Dan SF ini yang paling jarang dipakai, seperti itu ya. Settingannya seperti ini ya. Di sini untuk yang left itu saya pakai warna biru, dan AC yang red itu saya pakai warna merah, dan tombol respon ya. Jadi nanti pasiennya seperti ini, yang sebelah kanan ini yang red, yang sebelah kiri yang left, dan pasien akan pegang tombol ini. Jadi ketika kita memberikan sinyal di sini, misalnya frekuensi berapa dengan desibel berapa, apakah pasiennya merespon atau enggak? Kalau dia merespon berarti pendengarannya dia sebelah kanan atau sebelah kiri bisa menangkap sinyal itu. Kalau dia nggak bisa, kita kencengin lagi. Seperti itu konsepnya. Nah, kita akan demo menggunakan manualnya seperti ini ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nama, terus ada intervalnya, diagnosa, tanggal pemerintahan seperti ini. Nanti diagnosa ini bisa didapatkan di Google, banyak sekali. Di sini ada R tuh yang AC, bond tuh yang BC, seperti itu. Ya. Terus di sini bisa kasih dot ya. R right itu yang 0 atau 0 kita bisa tambahin, dan L itu yang X. Nanti seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya mau connect dengan laptop, nanti tinggal dikonekkan ke laptop dan dia langsung otomatis terdeteksi ada di dalam software. Cuman kali ini kita akan mendemokan khusus untuk pemeriksaan manual terlebih dahulu. Oke, kita sekarang mulai. Kita bisa nyalakan. Bentar. Link. Oke. Di sini ada pilihannya ya. Berapa desibel, berapa frekuensi, dan THL-nya off atau on. Oke. Jadi ketika nanti pasien ini merespon, lampu respon ini akan nyala.
ya. Lampu respon ini akan nyala. Nah, gitu. Oke. Kita kasih contoh ya. Kita contohkan, kita cek namanya adalah Halan. Nah kan, nomor dan segala macam. Kita akan cek tanggal pasien, pemeriksaan, bla bla bla. Kita akan cek terlebih dahulu mau telinga kiri atau telinga kanan. Yang pasti kita mau coba AC, terus telinga kiri atau telinga kanan. Contohnya telinga kiri dulu yang kita cek, ya kan. Pengukurannya mau di angka berapa? Ini ada yang 1000 sampai 4000. Contoh, tergantung kebutuhan dari si MCU tersebut. Kalau dia butuhnya, biasanya enggak semua dipakai. Biasanya cuma dari angka 1000, 2000, 4000. Pengambilan bisa 3 atau 4 sampel seperti itu. Saya coba yang 1000, 2000 dan 4000 ya. Ini 1000, 1 kHz. Nah, habis itu nih menggunakan 30 desibel. Kita bisa naikkan desibelnya di sini. Tuh, diputar. Nah, mungkin kita bisa mulai dari 30 desibel. Just in case, kita bisa pencet present. Nah, present. Present ini artinya dia sudah memberikan sinyal di telinga kiri 30 desibel. Gitu. Kalau misalnya ternyata pasien tidak merespon, berarti kita naikkan sedikit, 35. Kita coba kasih. Kalau misalnya pasiennya respon, ada pencetan. Nah, habis itu kita coba lagi dan dia respon, ada pencetan. Berarti telinga kirinya dia dengan frekuensi 1 kHz bisa menangkap 35 desibel. Seperti itu. Kita coba naikkan lagi ke 40. Kita kasih sinyal. Apakah beliau bisa merespon atau enggak? Contohnya bisa merespon. Jadi 35 bisa, 40 bisa. Kita kecilin lagi ke 30. Kasih. Apakah dia bisa merespon atau enggak? Contohnya dia bisa respon. Oh, berarti dia sebenarnya telinga kirinya bisa, cuman dia masih bingung tonnya seperti itu. Jadi di sebelah sini ada ton-tonnya, ada bentuk tonnya tut seperti itu, warble, speech, itu bisa dicoba sendiri. Ini berbagai macam warna suara ya. Ini harus dicoba sendiri, dirasakan ke pasien seperti itu ya. Ini dua warna ini. Speech itu berarti menggunakan mic, nyoba sendiri. Kalau masking itu beda lagi ceritanya. Oke, nanti kita jelas sampai sana. Oke, jadi present kita kasih sinyal 30 desibel, apakah dia merespon atau enggak? Ternyata dia merespon. Tit tit gitu. Oke, berarti 30 dia bisa. Kita kecilin lagi. 25. Telinga kiri 25. Kita kasih sinyal. Ternyata dia tidak merespon. Kita coba lagi 30. Kasih sinyal. Ternyata dia merespon. Oke, kita coba lagi ke 25. Kita kasih sinyal. Ternyata dia tidak respon. Berarti telinga kirinya dia dengan frekuensi 1 kHz, dia hanya bisa menangkap 30 desibel. Sehingga kita kasih angka di sini ya, telinga left ya. Left kan blue ya, X ya. Berarti dengan 1000 dia hanya bisa 30. Berarti di sini. Seperti ini. Seperti itu. Nah, kita lakukan pengukuran yang sama dengan menaikkan kilohertznya. Ini kan 1000 Hz. Kita naikkan di frekuensi. Ini bisa 1500, bisa 2000, tergantung pengukuran yang dipakai ke pasien yang mau dicek. Kita tadi mengukur 2000 Hz ya, betul ya. Kita coba dulu di angka 40. Kita coba. Oh, ternyata dia ternyata dia merespon. Contohnya aja. Oh, dia merespon. Kita kecilin lagi. 35. Kita kasih. Dia ternyata merespon. Oke. Kecilin lagi ke 30. Kita kasih responnya. Apakah dia respon atau tidak? Oh, ternyata nggak respon. Kita pindah lagi 35. Kasih. Ternyata dia merespon. Oke. Berarti kita mengambil kesimpulan bahwa telinga kirinya dia, left, dengan frekuensi 2000 Hz, dia hanya bisa menangkap 35 desibel. Sehingga kita kasih tambahan di sini 35 ya. 2000 35 berarti tengah-tengah sini. Seperti itu. Kita ulangin sama dengan frekuensi yang 4 kHz sesuai dengan kebutuhan. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita naikkan dulu. Ini harus diperhatikan ya. Jangan kita langsung main tinggi. Dalam artian 60 65, kasihan nanti dia kaget. Jadi kita mulai dari yang angka 30,
35 gitu. Karena biasanya kalau pendengarannya masih bagus itu masih di bawah 50, masih bagus. Masih oke. Lebih dari itu banyak parameter yang harus dicek seperti itu ya. Jadi kita mulai dari 30 desibel. Kita coba. Apakah dia bisa mendengar atau enggak? Oh, ternyata enggak respon. Kita tambahin 35. Oh, ternyata respon misalnya. Oke, kita ambil kesimpulan cepat bahwa di telinga kiri dia yang 4 kHz itu bisa menangkap 35 desibel. Dengan grafiknya kita kembalikan di 4000 di sini. Seperti itu. Nah, grafik ini harus di bawah 50, di atas 50. Kalau di atas 50 berarti memang telinga kirinya masih oke. Kita ulangi juga dengan telinga yang kanan untuk membuat dot. Seperti itu. Ya, kita ulangi hal yang sama dengan ganti right. Nah, diganti ke right, habis itu kita mulai dengan 30 desibel kita kasih. Apakah ada respon atau enggak? Oh, ternyata mungkin ada respon. Oke, kita kecilin 25. Kita kasih telinga kanan. Tapi sebelumnya kita kasih tahu ya bahwa akan ada pergantian ke pasiennya. Oh, ternyata ada respon misalnya. Misalnya pasiennya merespon gitu. Oke. Kita turun lagi ke 20. Oh, nggak ada respon. Kita kembali ke 25. Kita kasih. Ternyata pasien ada respon. Sehingga kita ambil kesimpulan telinga kanan dengan 1000 Hz dia bisa menangkap 25. Berarti kita telinga kanan 25. Berarti di sini kita kasih bulat. Karena bulatnya yang ini, red, seperti itu. Kita ulangin juga di 2000 dan 4000. Contohnya 2000-nya bisa di sini, 4000-nya bisa di sini. Nah, berarti telinga pasien ini sebenarnya masih bagus karena di atas 50. Seperti itu. Contohnya. Jadi nanti grafiknya dia lurus seperti ini. Nah, itu hasil pengukuran. Kurang lebih cara penggunaannya di alat ini adalah seperti itu. Ya. Jadi ini bisa left, bisa right, ya. Terus kita berikan sentuhan untuk memberikan sinyal ke sana. Terus di sini pulse bisa. Pulse itu berarti tone-nya nanti ketika dipencet itu nanti berupa pulse. Kalau kita pencet terus tuh, dia nyala, kasih nyala, mati seperti itu. Seperti detak nadi seperti itu ya. Pulse. Reverse itu kebalikannya. Jadi dia nyala terus. Kalau kita pencet itu mati. Ngasih sinyal terus, kita pencet dia mati. Nah, seperti itu aja. Itu bisa diaktifkan dan dinyalakan. Oke. Terus fitur yang lain nih, frekuensi sinyal ini nggak terlalu penting. Print juga nggak bisa dipakai ya, karena dia langsung terkoneksi dengan ini, dengan apa? Dengan laptop software. Option ini hanya option aja untuk pilihan-pilihan yang lain. Clear test. Terus masking. Oke, masking kita masuk ke video selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke masking, jadi kita itu bisa setting berapa pasien yang tadi dilihat gitu ya. Contohnya seperti ini. Tadi yang kita store nih. Di 2 kHz pasiennya itu bisa mendengar 35 desibel. Nah, kita bisa setting di sini. Contohnya kita putar ke 4 kHz. Ya, left kiri ya, terus kita kasih sinyal, pasiennya bisa respon. Oke, berarti dia 35 ya, bagus. Oke, terus kita kecilin 30, kita kasih respon, ternyata dia bisa. Oke, bagus. Lanjut lagi ke 25, kita kasih respon, dia ternyata bisa. Oke, good. Lanjut ke 20, kasih respon. Oh, ternyata dia nggak bisa. Kasih 25 lagi, naikkan, ternyata dia bisa. Oke, berarti kan kita mengambil kesimpulan bahwa telinga kiri dengan frekuensi 4000 Hz dia bisa menangkap 25 desibel. Kita bisa pencet store di sini. Nah, dia akan terpencet 25L, berarti left telinga kiri ini 25. Nah, nanti kita tinggal catat di seperti ini di sini 25 seperti itu. Ya, ini telinga kiri. Nanti kita bisa putar nih. Nih yang 2 kilo, yang 2000 Hz 35. Yang 1 kilo 30. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa ada catatannya di sini dengan cara mencet store. Seperti itu caranya.
ya. Beda lagi nanti dengan write ya. Write nanti akan berbeda lagi sendiri. Nah, ini berapa hertz. Misalnya write-nya, misalnya kita pencet write, dia misalnya ada di butuh 40 desibel, kita store. Nah, nanti kelihatan di sini. Oh, ternyata yang write itu butuhnya 40 desibel untuk dia mendengar. Kita bisa catat dari sini. Terus yang 2 kHz ternyata yang sebelah kanan dia harus mendengar dengan 35 desibel di store. Nah, dari hasil ini nanti kita jadi nggak perlu langsung dicatat, kita bisa save dulu di sini, baru nanti kita pindahkan ke data di sini. Kurang lebih seperti itu cara penggunaan, sangat simple untuk store ya. Oke, sekarang kita masuk ke masking. Masking itu adalah ketika kita mau pengecekan live gitu ya, dia akan memberikan gangguan ke sebelah kanan. Gangguan berapa desibel yang mau dikasih ganggu. Karena telinga kita kan sebenarnya mau menangkap ketika kita mau mendengarkan sesuatu kan, telinga kanan kita kan nggak tertutup, tetap mendengar gitu. Nah, kemampuannya itu sebagus apa ketika dikasih gangguan di telinga kanan, misalnya telinga kiri, seperti itu. Jadi sehingga dia ada pilihannya nih. Di sini harus ada maskingnya juga. Tapi masking ini dia masking, pakai AC gitu. Dia bisa nggak mendengar frekuensi berapa seperti itu. Tapi masking ini biasanya jarang digunakan sih. Soalnya ada keperluan khusus ya. Jadi misalnya kita mau mengecekkan, kalau misalnya tadi di telinga kiri dengan 1000 Hz dia bisa menangkap 30, ketika dikasih gangguan 40 desibel di sebelah kanan, apakah dia masih bisa tetap menerima 30 desibel? Dicoba, ternyata dia nggak bisa. Dinaikkan misalnya ke 35, kasih. Dengan ada gangguan 40 desibel di sebelah kanan, ternyata dia bisa respon. Oke, berarti kita store. Seperti itu. Berarti telinga dia sebenarnya kalau secara umum dengan ada gangguan 40 desibel, telinga kirinya itu dengan 1000 Hz dia bisa menangkap di 35 saja. Nggak nyampe 30. Seperti itu. Ininya. Filosofinya seperti itu gitu. Nah, ini masking ini kita bisa kasih gangguan sampai besar. Begitu juga dengan kalau kita pengecekan di telinga kanan, dia akan ada gangguan di telinga kiri. Sebesar apa? Gitu. Misalnya kita naikkan ke 2 kHz. 2 kHz ya, 2000. Dengan gangguan di telinga kiri 40 desibel, apakah telinga kanannya bisa menangkap 30 desibel? Kita coba. Oh, ternyata nggak bisa. Kita naikkan lagi 35. Masih nggak bisa. Kita naikkan lagi 40. Ternyata pasiennya merespon. Oh, bisa. Berarti dengan adanya gangguan di telinga kiri 40 desibel, telinga kanannya hanya mampu menangkap 40 desibel juga. Seperti itu. Lalu kita store. Jadi ini fungsinya masking adalah untuk gangguan. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara penggunaannya. Tapi masking ini jarang dipakai. Jadi kembali lagi perlu atau enggaknya pengetesannya. Dikembalikan lagi ke pasien. Oke, kita nanti masuk ke video-video selanjutnya. Oke. Di video kali ini kita akan mengecek beberapa fitur-fitur ya. Seperti printer kan nggak bisa karena dia sudah terkoneksi langsung dengan laptop dengan software yang terbaru. Untuk 1 atau 5 dB step ini adalah, ini kan tadi kan kita cek ya, desibelnya kan kelipatan 5, 30, 35, 40 gitu kan. Sedangkan yang biasanya dihitung tuh kelipatan 10 seperti itu. Kita juga bisa kalau mau dihitung per satuan juga bisa. Kita tinggal pencet ini terus tiap satuan 36, 37, 38. Nah, pengecekannya seperti itu secara berstep-step seperti itu saja. Jadi hitungannya satuan, tapi ya saya rasa jarang dipakai ya, karena kalau ngecek sampai sedetail itu biasanya pasien MCU bisa terlalu lama menunggunya seperti itu. Jadi biasanya per 5 atau per 10 seperti itu. Di option ini nanti hanya ada pilihan-pilihan yang ada kontras, ada clear test untuk mengetesan aja, ada printer, store-nya hanya untuk 3 ya maksimal nih. Ini kan 2 of 3 tadi kita mengecekkan 3. Present times ini enggak calibration, ini dilakukan oleh teknisi sendiri. Press exit.
Seperti itu. Masking tadi udah. Speech ya, speech ini dia menggunakan line ya. Jadi di sini ada tombol line out nih, line ya, menggunakan ini speaker ya. Jadi dari speaker ini nanti masuk ke speaker, dia nanti bisa keluar dari situ gitu. Terus ini kan AC, ini BC, ini line in, ini line out, seperti itu. Ada SF itu juga sama, dia ada pilihannya. Di sini ada BC. Ini pilihan, speech-nya saya off-kan dulu, ganti tone. Terus kita BC, berarti kita pengecekan bond konduktor ya. Karena nanti video ini akan saya demonstrasikan. Lihat lagi SF ini jarang dipakai, biasanya untuk dipakainya kalau disambung ke speaker. Saya coba nanti tampilkan, ada di user manualnya, kita bisa coba cek ya sebentar. Oke, ini di sini bisa dibaca sendiri, ada instruction manualnya. Jadi beberapa connection yang perlu diperhatikan seperti bond, socket type-nya menggunakan 6,3 mm jack, terus milimeter ya, terus R, AC, right dan left itu menggunakan 6,3 juga. Power responnya kita semua punya spare partnya. Terus ada line in, line out ya. Line in ini bisa masuk ke CD atau tape player. Jadi just in case nih, dia bisa nggak mendengarkan suara musik, nah gitu kan. Itu nanti di inputnya dimasukkan ke line gitu. Terus line outputnya dimasukkan ke external amplifier atau speaker seperti itu ya. Ini ada data USB connector. Jadi seperti ini kita bisa baca sendiri di sini. Line in, line out ya, seperti ini. Terus beberapa lagi ya, seperti SF tadi yang kita udah lanjut. Road signal, line output socket, the indicator above the illuminated green ya. Jadi dia memberikan sinyal langsung, tapi harus dikasih line output ya. Line outputnya harus dikasih speaker untuk memberikan sinyal di sana, seperti itu. Ya, oke, sekarang kita mau masuk ke dalam BC. Bagaimana cara penggunaan BC? Telinga kiri dan telinga kanan. Oke, kita masuk ke video selanjutnya. Oke. Kita persiapkan ya, kalau BC itu hanya bisa pengecekan satu-satu. Kita konekkan ke bagian BC. Terus kalau kita mau mengecek pemasangannya seperti ini ya, miring. Ini telinga kanan, dia dipasang di bagian bawah telinga. Biasanya dipakai ketika pasien tersebut tidak bisa mendengar kurang dari 50 desibel. Jadi kalau 50 desibel dia masih belum bisa mendengar, dia harus, biasanya dokter menyarankan untuk pemeriksaan bondnya, bond di telinganya ini, apakah masih bagus atau enggak. Ini pemeriksaan sebelah kanan, pemasangannya di bawah telinga, dan nanti dipasangkan miring seperti ini. Jadi kita tinggal pencet right di sini, terus kita masuk ke BC, masuk ke right. Seperti itu. Seperti tadi penggunaannya, kita masukkan frekuensi berapa yang mau disalurkan dan desibel yang mau disetting terlebih dahulu. Misalnya di 30, kita langsung berikan sinyal. Apabila dia bisa mendengar, dia akan memberikan respon. Apabila dia tidak bisa mendengar, kita naikkan lagi. Sama seperti tadi. Nih ya, kalau saya kencengin, bunyinya seperti ini nih. Semoga bisa kedengaran. Nah, seperti itu bunyinya ya. Ini karena 60 desibel, jadi kencang sekali, bisa kedengaran di sini. Kalau misalnya bunyi warble, dia seperti ini. Nah, seperti itu ya bunyinya. Seperti itu. Ya, kalau pulse bunyinya seperti ini. Nah, seperti itu pulse ya. Kalau dari kita aja bisa kedengeran ya, apalagi harus dari orang bisa kedengeran karena ini 60 desibel. Jadi pemeriksaan ya, pemeriksaan. Kalau reverse dia bunyi terus. Kecuali kita pencet. Seperti itu. Nah, bunyi terus kecuali kita pencet. Nah, itu reverse. Jadi dari sini kita bisa dengar ya bunyinya seperti apa. Nah,
sampai kita dapat hasil datanya BC-nya. BC untuk sebelah kanan ternyata dia bisa mampu mendengar 40 desibel. Berarti seharusnya bondnya baik-baik saja. Dia cuma perlu istirahat telinganya atau telinganya dibersihkan seperti itu. Tapi itu nanti keputusan interpretasi semua ada di software. Software udah termasuk ada di dalam USB tadi, flash disk tadi itu softwarenya. Seperti itu. Apabila kita mau setting yang sebelah kiri, kita bisa pindahkan ini di sebelah kiri. Kita coba ya nanti ya, sebentar lagi ya, di video selanjutnya. Baik, ini dia pemasangan untuk yang di sebelah kiri ya. Jadi posisinya ada di sini, di bawah telinga, bond, dan dipasang miring seperti itu. Sama seperti tadi, kita pasang dimasukkan ke menu bond konduktor, terus kita pasangkan di left, terus kita tinggal berikan sinyal berapa yang mau kita berikan. Misalnya 40. Ini kedengaran ya. Atau 60, 50. Tuh, kedengaran ya bunyinya. Nanti tinggal dicatat seperti biasa. Diulang juga dengan berapa frekuensi yang dibutuhkan. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu aja penggunaan daripada Audiometer Audixion AX200 kalau nggak salah. Ya, AX300. Caranya seperti itu. Nanti kalau misalnya mau menggunakan software, kita harus pasangkan kabelnya ke dalam laptop atau ke dalam PC, terus softwarenya diaktifkan dengan flash disk tadi, dengan dongle tadi, lalu dia akan otomatis terkoneksi. Responnya terdeteksi di situ, berapa yang kita tes juga terdeteksi di situ. Kita bisa masukkan nama pasien di situ, terus kita bisa print PDF, pakai print Epson atau print HP, printer komputer seperti biasa, seperti itu. Jadi penggunaan seperti itu. Cuman saya tidak lakukan di sini. Jadi nanti apabila melakukan pembelian, kita bisa berikan training secara gratis dengan menggunakan video call atau menggunakan Zoom dari kita. Baik, sekian video cara penggunaan audiometer dari Tingoton Audixion AX300. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen dan like, serta kasih tahu kita kira-kira video apa lagi, tutorial apa lagi yang bisa kita lakukan. Terima kasih, selamat siang.